Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para santriwan dan santriwati yang saya muliakan, rahimakumullah. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia dan saya hormati, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang akhlak dan adab dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, dalam proses mencari dan juga bahkan dalam proses menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Anak-anakku santriwan dan santriwati yang berbahagia, rahimakumullah. Menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama adalah kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghendaki ilmu tentu harus berusaha mencarinya. Tidak mungkin dapat ilmu agama dengan cara bermalas-malas atau dengan cara bermimpi semata. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan hilm, adab, salah satu adab yang mulia al-hilmu. Al-hilmu bittahallum, dengan membiasakan diri bersifat dan bersikap hilm. Hadis ini mengisyaratkan dua hal. Siapa saja yang ingin mencari ilmu dan mencari adab yang mulia, mencari akhlak yang mulia, harus dengan dua proses seperti yang disebutkan oleh hadis tadi. Satu, al-ilmu bitta'allum. Ilmu dengan belajar. Memperoleh ilmu harus dengan belajar. Adab, hilm, yang diisyaratkan dengan kata al-hilm, karena al-hilm itu adab yang paling tinggi, sayyidul khuluq atau sayyidul akhlak. Al-hilm itu disebut penghulunya akhlak. Adab itu dengan cara belajar dan membiasakan beradab. Ilmu dengan cara belajar, adab dengan cara pembiasaan, membentuk diri, belajar kepada ulama, belajar kepada guru, bagaimana bisa menjadi orang yang beradab, berakhlak mulia.
itulah ilmu. Ilmu itu dicari untuk membentuk akhlak dan adab mulia. Ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu, talabul ilmi, tentu keinginan kita adalah berhasil memperolehnya, berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu itu bukan sekedar banyaknya. Ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebut ilmu. Kalau ilmu hanya sekedar hafalan, sekedar banyak maklumat, informasi, sekedar banyak buku, tentu mudah cari di internet dapat maklumat, tapi belum tentu dapat ilmu yang manfaat, belum tentu dapat adab. Nah, inilah proses ilmu, harus bersama guru, bukan sekedar hafalan dan banyaknya maklumat, tetapi ilmu yang mengantarkan kepada adab yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, adab yang mulia kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, orang tua, para guru, sesama manusia, dan bahkan adab yang baik, akhlak yang mulia terhadap lingkungan sekitar, alam sekitar, bukan hanya kepada manusia. Kita mencari ilmu tentu ingin dapatkan, memperoleh ilmu yang banyak, memperoleh ilmu yang manfaat, memperoleh ilmu yang dapat kita amalkan, memperoleh ilmu yang membuat kita tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ada rahasianya. Itu semua ada caranya. Rahasia pencapaian ilmu ada pada satu poin besar, yaitu ta'dhimul ilmi, mengagungkan ilmu, menghormati ilmu. Gitu. Memuliakan ilmu. Berangkatnya dari hati. Bagaimana hati kita mengagungkan ilmu dengan segala peranatanya, dengan segala adabnya. Dalam ilmu ada guru yang menyampaikan. Dalam ilmu ada materi yang disampaikan. Dalam ilmu ada adab-adab yang harus ditunaikan. Itu semua bagaimana cara kita mengagungkannya. Memang poinnya satu, yaitu ta'zimul ilmi. Tapi ta'zimul ilmi ini perlu dijabarkan. Penjabaran ta'zimul ilmi ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau menulis kitab Ta'zimul Ilmi. Materi ini disarikan dari kitab tersebut. Ada beberapa poin, beberapa prinsip mengagungkan ilmu. Prinsip-prinsip mengagungkan ilmu. Dengan prinsip-prinsip ini, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, insya Allah seorang santri akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah, sehingga dia menjadi seorang santri yang beradab. Ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Ini kuncinya.
Idzam tala al-qalbu bi ta'zimil ilmi saluha an yakuna mahallan lil ilmi. Kalau hati kita dipenuhi oleh rasa pengagungan dan penghormatan kepada ilmu, maka hati kita ini menjadi hati yang layak untuk ditempati ilmu. Karena memang tempatnya ilmu di hati. Baik, itu pengagungan ilmu, itu poinnya. Sekarang apa saja dan bagaimana caranya mengagungkan ilmu? Ada beberapa prinsip yang disampaikan. Prinsip 1. Prinsip pertama dalam mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu adalah 1. Tathiru wi'a'il ilmi. Mensucikan wadah ilmu. Membersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu adalah hati. Tempat bersemayamnya ilmu adalah hatimu. Maka kalau mau mencari ilmu, bersihkan dulu wadahnya. Sebab kalau wadahnya kotor, maka akan merubah isi dan mengotori isi. Gelas yang bersih diisi air bersih. Kalau gelas kotor diisi air bersihnya berubah menjadi kotor. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak melihat kepada bentuk lahir, tetapi melihat kepada hati. Kata beliau, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa lahir kalian, tetapi tidak melihat kepada rupa lahir dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Jangan sampai Allah melihat hati kita kotor. Kalau hati kita kotor, kita berbuat dosa, segera kita bersihkan, kita sucikan. Ini hati yang cocok untuk menjadi tempatnya ilmu. Dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram bagi hati dimasuki cahaya ilmu, sementara di dalamnya, di dalam hati tersebut ada hal-hal, perkara-perkara yang dibenci Allah. Gak masuk ilmu ke hati kalau hati kita kotor oleh kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, hasad, pembangkangan, meremehkan, menyepelekan, dan lain sebagainya. Itu nomor 1, prinsip 1. Prinsip kedua dalam mengagungkan ilmu adalah ikhlasun niyah fil ilmi. Ikhlaskan niat dalam urusan ilmu. Ikhlaskan niat. Urusan ilmu itu dalam mencari, dalam mengajarkan, dalam mendukung, dalam membiayai, dalam segala hal yang mendukung terwujudnya ilmu, penyebaran ilmu, pengajaran ilmu, pencarian ilmu. Ikhlas dalam mencari. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Niatkan untuk menghidupkan ilmu. Niatkan juga untuk mengamalkan ilmu. Itulah niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Kemudian prinsip ketiga dalam mengagungkan ilmu adalah maksimalkan segala keinginan dan obsesi terhadap ilmu. Kumpulkan segala kemauan dan keinginan untuk ilmu. Jadi kehendak dan keinginan obsesi. Obsesinya ilmu, keinginannya ilmu. Ada 3 hal bagaimana cara kita membangkitkan himmah, keinginan, cita-cita, obsesi terhadap ilmu. Yang pertama, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk perkara yang bermanfaat. Yang kedua, mohon bantuan kepada Allah. 3, jangan lemah. 3 poin ini terkumpul dalam sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah terhadap perkara yang akan memberi manfaat kepada dirimu. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada ilmu untuk kita. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah karena kamu memang lemah, kita lemah. Kalau enggak ditolong Allah tidak bisa. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah mental, jangan lemah keinginan. 3 poin. Ya. Satu kata-kata yang sering kita dengar, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Nah, ini himmahnya tinggi, keinginan, obsesi, kehendak terhadap ilmu memang tinggi. Tapi kalau himmah kita, obsesi, keinginan kita urusannya urusan makan, kuliner, pakaian, gaya hidup, minuman, dan sebagainya yang semacamnya, orang yang seperti ini lam yashum raihatal ilmi, dia tidak akan mencium aroma ilmu. Kering. Itu prinsip ketiga. Prinsip keempat, sarful himmah fihi ila ilmil Quran was sunnah. Arahkan himmah itu, arahkan obsesi, keinginan, tujuan untuk mempelajari ilmu Quran dan sunnah. Sumber agama kita 2. Segala apa saja yang kita upayakan, ilmu-ilmu yang kita pelajari, muaranya ada di 2 hal. Untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Apa-apa yang mendukung harus kita pelajari. Ilmu bahasa Arab harus dikuasai. Nahwu shorof, usul fikih, qawaid fikih, dan lain sebagainya harus dipelajari guna memahami ilmu Al-Quran dan sunnah sebagaimana bimbingan para ulama kita. Prinsip kelima dalam mengagungkan ilmu adalah sulukul jadah al-musilah ilaihi, meniti jalan yang mengantarkan kepada ilmu. Harus benar jalannya. Caranya harus tepat. Kalau tidak tepat kita akan tersesat. Dimulai misalnya dengan hafalan dulu, menghafal Quran, menghafal matan-matan ilmu. Kemudian yang kedua caranya mempelajari ilmu tadi dari guru yang mumpuni, guru yang menguasai ilmu, dan guru yang bisa membimbing, bukan sekedar mengajarkan ilmunya tapi juga membimbing rohani kita,
mengajari adab ketakwaan, mengajarkan amal. Bukan sekedar mengajari ilmu, tapi juga mengajarkan amal, mengajarkan adab. Itu prinsip nomor 5, prinsip mengagungkan ilmu yang nomor 5. Prinsip keenam dalam mengagungkan ilmu adalah mempelajari dan mengajarkan ilmu berdasarkan prioritas. Prioritas apa dulu yang paling penting? Apa dulu yang harus didahulukan? Ilmu apa dulu yang harus didahulukan? Ilmu keimanan, iman, tauhid, nanti Al-Quran, nanti ilmu-ilmu teori yang lain. Jadi ada prioritas. Mana yang paling penting, mana kemudian nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tidak bisa langsung ambil yang besar-besar atau kesana kemari seenaknya. Tidak bisa. Harus berdasarkan fikih prioritas. Itu prinsip nomor 6. Prinsip yang ketujuh, bersegera dalam mencari ilmu. Al-mubadarah ila tahsilil ilmi. Waqtinami sinnis siba wasyaba. Bersegera mencari ilmu dan memanfaatkan masa muda, masa anak-anak dan masa muda. Mumpung masih muda, bersegera, jangan ditunda. Kita kalau menunda khawatir mati duluan. Segera menuntut ilmu. Apalagi yang masih muda, ini masa-masa yang gilang gemilang, masa mudah memahami, masa penuh semangat. Berbeda nanti kalau sudah semakin tua atau berkeluarga, tantangannya lebih besar, lebih berat. Nah, mumpung santri masih muda, masih energik, manfaatkan ini. Segera dan manfaatkan, jangan sia-siakan. Tetapi bukan berarti orang tua nggak perlu belajar. Orang tua wajib tetap menuntut ilmu, karena untuk membentuk keluarga yang berilmu harus dimulai dari keluarga. Suasana di rumah harus suasana ilmu, suasana kesolehan, suasana pengagungan terhadap ilmu. Tanpa itu berat. Anaknya belajar agama, orang tuanya tidak belajar. Nanti nggak ketemu, tidak satu visi. Anaknya belajar ilmu agama, belajar amal soleh di rumah, orang tuanya tidak mengamalkan ilmu, tidak mengamalkan nilai-nilai agama, batal ajaran ilmu yang sudah diajarkan. Karena di rumah tidak dapatkan sosok yang mengajarkan ilmu. Jadi harus satu frekuensi antara guru, pondok pesantren, santri, dan orang tua. Frekuensinya frekuensi ilmu. Harus satu langgam. Satu frekuensi. Sama-sama menginginkan ilmu dan mengagungkan ilmu. Itu prinsip nomor 7. Sekarang prinsip nomor 8 berkaitan dengan prinsip nomor 6 tadi. At-tadarruj, bertahap. Kalau tadi sesuai prioritas, sekarang bertahap. Tidak mungkin ambil ilmu langsung banyak. Tidak mungkin jadi orang langsung pintar dan paham. Tapi harus berproses sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Mulai dari matan-matan pendek. Mulai dari pelajaran yang mudah-mudah, baru meningkat. Tidak usah berburu-buru mau belajar. Majelis ilmu adalah majelis paling mulia sejagat. Hadir itu hadir hati dulu, dan hadir pikiran, hadir jasad.
Jangan masuk kelas tidur, jangan masuk kelas bermain, jangan hadir di majelis taklim, majelis ilmu di masjid atau di kelas dengan tanpa memperhatikan adabnya. Harus dimuliakan. Ini majelisnya orang-orang mulia, majelis yang dihadiri malaikat, majelis kemuliaan dan keagungan. Kemudian santriwan dan santriwati, prinsip berikutnya nomor 17, adzub anil ilmi, membela ilmu. Kalau ada yang merendahkan ilmu, menyerang ilmu, menyampaikan kesesatan, kita harus tampil. Kalau sudah mampu, bela ilmu, dibela. Ada yang merendahkan, menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebid'ahan, menyebarkan kemusyrikan. Ini kita harus, nantinya kita harus melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan. Kemudian prinsip 18. Prinsip ke-18 adalah at-tahaffuz fi mas'alatil alim. Berhati-hati ketika bertanya kepada ulama, kepada alim, kepada guru. Maksudnya gimana? Bertanya itu harus dengan niat yang baik. Ngapain bertanya? Meniatkan ilmu apa mau ngetes ustadznya? Bertanya karena tidak tahu atau bertanya untuk merendahkan, untuk menguji seberapa dalam keilmuan ustadz, guru, ustazah, atau yang lain. Berangkat dari niat yang baik kalau bertanya, dan dengan cara yang baik. Jangan asal tanya, tapi pakai. Mulai dengan doa. Misalnya, mohon maaf Ustadz, barakallahu fikum. Doakan. Izin bertanya, apa hukumnya ini? Bagaimana ini? Kalau Anda bertanya lewat HP, lewat telepon atau SMS, jangan lupa perkenalkan diri. Nama saya Fulan. Nama saya Fulan. Saya ingin bertanya tentang masalah ini. Perkenalkan diri. Jangan lupa doakan guru, doakan ustadz. Salam, doakan, bertanya yang baik, perkenalkan diri, begitu. Cari waktu yang tepat. Jangan ketika ustadzmu waktunya istirahat, kamu gedor pintunya bertanya. Tunggu sampai beliau keluar baru kamu bertanya. Cari waktu. Kalau kelihatan ustadz dan ustazahnya sedang lelah, jangan kamu cecer dengan pertanyaan. Cari waktu. Jadi ringkasnya, perbaiki niat dan tujuan ketika bertanya, untuk apa bertanya, dan bertanya dengan cara yang baik dan sopan. Prinsip ke-19, cinta kepada ilmu. Syaghaful qalbi bil ilmi. Cinta banget. Cinta banget. Kalau nggak cinta gimana kamu akan belajar ilmu? Kamu harus mencintai. Saat saya terpaksa. Kamu kalau begitu berdoa, minta kepada Allah agar kau cinta kepada ilmu. Minta kepada Allah agar mencintai Allah, mencintai ilmu, mencintai Islam. Minta, berdoa. Berdoa kepada Allah. Kemudian prinsip terakhir 20, menjaga waktu untuk ilmu. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Waktu terbuang percuma tanpa manfaat. Waktu kita untuk belajar, menghafal, bertanya, mendiskusikan, ibadah,
zikir, manfaat. Jangan kosong. Waktu habis untuk main game, waktu habis untuk sepedaan, waktu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau saatnya butuh olahraga, butuh refreshing, tapi jangan kelamaan, nanti lalai. Kita ini kalau dibiarkan, kita akan terjerat oleh syahwat kita. Waktu ini harus dimanfaatkan. Santriwan dan santriwati yang saya muliakan rahimakumullah, itulah beberapa prinsip-prinsip ilmu, prinsip-prinsip pengagungan ilmu yang disarikan dari kitab Ta'dhimul Ilmi dan disampaikan dengan secara ringkas. Maksud saya 20 prinsip ini disampaikan secara ringkas. Kalau diuraikan satu per satu prinsip itu satu jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Tapi pada kesempatan ini adalah meringkas 20 prinsip. Diingat-ingat 20 ini, nanti selanjutnya kita akan ulang lagi untuk dipelajari satu persatu secara detail agar lebih paham. Tapi prinsip dasarnya, pokok-pokok dasarnya sudah disampaikan 20 poin pengagungan ilmu. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah meridhoi kita semua, semoga apa yang kita usahakan diridhoi Allah, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.